Oke guys, lanjut di sini ada mobil 30 jutaan, kita langsung aja cek. Kondisinya sih katanya masih B, cuman nanti akan gua cek sedikit. Dan di sini di open di harga 56 juta rupiah. Beli 4 unit atau 6 unit membayarnya hanya dengan satu biaya administrasi di Balai Lelang Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gua. Oke nih guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Ya, kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun dan lagi banyak banget unitnya di Balai Lelang Sun ini yang akan dilelang untuk pekan ini. Unit-unit apa aja yang akan dilelang di pekan ini? Jadi teman-teman saksikan aja video gua di channel Dozo21 ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang Sun, teman-teman bisa langsung cek informasi di deskripsi video ini ya. Sudah lengkap gue taruh di deskripsi, jadi teman-teman tinggal langsung cek aja di deskripsi video ini. Oke, unit-unit apa aja yang lagi ready pada sore hari ini dan akan dilelang pada pekan ini? Ada kurang lebih 70 unitan ya, jadi banyak banget nih di Balai Lelang Sun. Semoga aja ada unit-unit yang memang diincar oleh teman-teman semua ya. Oke, saksikan aja terus video gue sampai selesai. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat juga untuk teman-teman semua. Oke guys, kita singkat aja karena unitnya banyak banget. Kita mulai dari yang satu ini. Oke, ini adalah Toyota Kijang Innova 2000 cc. Yang ini adalah tipe V, automatic transmission tahun 2005. Pajaknya mati di bulan Oktober 2020 nanti. Dan warnanya masuknya kuning metalik seperti ini ya. Katanya masih grade B. Nanti kita akan cek sedikit. Di open di harga 62 juta rupiah. Nah, kita akan sedikit aja karena ini akan banyak banget unitnya. Kalau dilihat dari eksterior, velgnya ini sudah gantian. Jadi udah bukan orisinilnya atau IM dari bawaan Innova lagi. Lalu di bagian headlampnya sih masih terbilang cukup dan bagian fog lampnya juga oke. Sisanya sih masih terbilang cukup ya. Jadi di bagian eksterior nih masih terbilang cukup. Di bagian interior juga masih terbilang cukup. Mesinnya juga terbilang C. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Sun untuk Kijang Innova ini. Nah, ini adalah Kijang Innova yang 2000 cc tipe V ya, automatic transmission tahun 2005. Pajaknya nanti di bulan Oktober baru mati. Warnanya kuning metalik seperti ini. Ini kalau gue bilang sih masih serba C ya. Di open di harga 62 juta rupiah, dia ada di lot 11. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek aja di Balai Lelang Sun. Lanjut guys, di sini ada Toyota Sienta, kita langsung cek aja singkat. Ini adalah Toyota Sienta yang tipe Q nih, tipe tertingginya 1500 cc, sudah CVT otomatis ya, dan ini tahun 2018. Pajaknya mati di bulan Juli 2020 kemarin, masih serba B, cuma nanti akan gua sedikit jelasin di bagian eksterior interiornya. Dia pun di harga 175 juta rupiah. Nah, kalau untuk di bagian eksteriornya nih hanya kotor aja, kondisinya masih terbilang cukup baik. Hanya saja ada beberapa di bagian belakang dan juga bagian sisi sebelah kanan itu yang cacat ya. Nah, ini di bagian eksterior yang sudah harus di repair lagi seperti ini kondisinya, dan akan gue tunjukkan lagi di sisi satunya. Di bagian sebelah kanan belakangnya juga sama, dan di bagian panel pintunya nih. Jadi buat teman-teman ini kalau gue bilang udah harus di repair lagi dan kondisinya nih agak kurang ya di eksteriornya seperti ini. Oke guys, jadi ini adalah Toyota Sienta tipe tertinggi yaitu tipe Q, CVT otomatis tahun 2018, pajaknya mati di bulan Juli 2020 kemarin. Kalau gue bilang eksterior terbilang ke arah ke D ya, karena ada beberapa panel yang harus di repair lagi. Interiornya masih cukup dan mesinnya ini masih oke nih. Nah, di open di harga 175 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Sun. Oke, next guys, di sini ada Honda CR-V, kita langsung cek. Ini adalah CR-V 2.4 ya, atau K24 automatic transmission tahun 2008. Pajaknya mati di Juli 2020 dan ini warnanya hitam metalik seperti ini, katanya masih di grade B. Nanti kita akan coba cek, dan di sini di open di 80 juta rupiah. Nah, kalau dari bagian eksterior ini hanya terlihat kotor aja ya, harus butuh dicuci. Velgnya bukan OEM lagi, jadi velgnya sudah gantian seperti ini. Kondisi bannya nih kurang lebih sudah 40-50% lah, jadi harus diganti. Headlamp, fog lamp masih oke, dan kondisi catnya ini hanya butuh dicuci aja. Dan ada beberapa yang harus di repair dan juga di repaint seperti di bagian bumper depan. Jadi nih catnya sudah agak jelek dan ini sudah beruntus dan juga harus diperbaikin lagi ya di bagian sebelah kanan dari depan ini. Oke, intinya buat teman-teman yang tertarik dengan CR-V ini masih serba C ya untuk eksterior, interior, dan juga mesinnya. Ini adalah CR-V 2400 cc atau K24 yang automatic transmission nih, tahun 2008. Pajaknya mati di bulan Juli 2020. Warnanya nih hitam ya, jadi ini udah hitam metalik dan di open di harga 80 juta rupiah. Ada di lot 22 di Balai Lelang Sun. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Sun ya.
Oke guys, singkat nih, lanjut kita akan coba cek di Corolla Altis manual transmission yang ini tahun 2004, silver metallic seperti ini, dan di sini pajaknya mati di bulan Maret 2021, jadi masih oke ya, pajaknya masih hidup. Kondisinya sih katanya masih B, cuman nanti akan gua cek sedikit. Dan di sini di open di harga 56 juta rupiah. Oke guys, jadi kalau dari bagian eksterior ini sudah gua kelilingin, memang sudah di repaint semua. Headlampnya sudah dibikin dengan black housing seperti ini dan kondisinya cukup oke. Bagian juga di velgnya ini sudah diganti ya, dan kondisi bannya kurang lebih sudah 30%-an. Dan ini agak sedikit ceper sih, makanya ke arah ke D sih kalau buat gua eksteriornya, walaupun memang kondisinya masih cukup baik. Di interiornya juga masih C dan mesinnya juga masih cukup baik nih. Oke, jadi buat teman-teman nih yang tertarik dengan Corolla Altis tahun 2004, ini ada di Balai Lelang Sun. Ini adalah Corolla Altis manual transmission 2004 ya, pajaknya masih hidup nih sampai Maret 2021. Eksterior masih cukup lah, tapi arah ke kurang karena dia agak sedikit cepet, jadi nggak standar ya, tapi interiornya masih oke dan mesinnya juga masih oke banget nih. Kaki-kaki sih masih oke. Di open di harga 56 juta rupiah, ada di lot 69 untuk dilelang hari Kamis nanti. Oke guys, ini ada satu lagi mobil yang baru masuk dan ini nyempil ya, mobil 30 juta doang. Ini adalah Soluna ALF 50 XLI ya, manual transmission, warnanya biru metalik seperti ini. Nah, penampakannya nih seperti ini, jadi masih terbilang cukup oke sih kalau untuk di bagian luarnya. Ini pajaknya masih hidup sampai Desember 2020 nanti nih, dan ini dibilang masih grade B, cuman nanti akan kita cek aja dulu. Murah nih, di opennya hanya 30 juta rupiah saja. Jadi seperti ini kondisi Solunanya, XLI ya, 1500 cc. Ada beberapa bagian yang harus di spet lagi di bagian belakangnya. Dan ini sih sebenarnya di bagian eksterior, overallnya sih masih oke. Interior masih oke dan mesinnya juga masih cukup sih menurut gua. Dan jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil cuman 30 juta dan udah mendapatkan sedan 1500 cc ini, langsung aja datang ke Balai Lelang Sun, dapat mobil Soluna XLI 1500 cc tahun 2000 nih. Yang ini adalah manual transmission, pajaknya masih hidup sampai bulan Desember 2020 nanti. Di opennya murah nih, cuman 30 juta rupiah aja ya. Langsung aja cek di Balai Lelang Sun. Oke, next guys, di sini ada Innova lagi. Jadi teman-teman yang tertarik dengan Innova di Balai Lelang Sun ada beberapa unit Innova ya. Salah satunya ini, nah ini kita cek aja dulu. Ini adalah Kijang Innova yang tipe G 2000 cc manual transmission, tapi ini tahun 2010. Pajaknya masih hidup nih sampai Januari 2021 nanti, warnanya abu-abu metalik seperti ini dan kondisinya masih terbilang B ya di Balai Lelang Sun. Dan di sini di open di harga 90 juta rupiah. Jadi kita langsung akan sedikit cek aja. Headlamp sih masih terbilang cukup walaupun agak sedikit kusam. Untuk di bagian eksterior ini masih terbilang cukup, belum ada yang kena. Kaki-kaki masih oke. Velgnya masih OEM dari bawaan dari Innovanya, dan kondisi bannya ini masih kurang lebih sekitar 55-60%. Dan ini di bagian belakangnya kondisinya sih masih terbilang cukup oke ya. Jadi buat teman-teman ini kondisinya masih serba cukup sih kalau menurut gua. Interiornya juga masih oke, mesinnya juga masih terbilang cukup baik. Ini adalah Kijang Innova tahun 2010. Ini yang tipe G 2000 cc. Pajaknya masih hidup nih dan kondisi eksteriornya C, interiornya C, juga mesinnya C, dan ini kondisinya ini masih oke banget ya. Jadi teman-teman wajib banget untuk ngecek nih kalau ke Balai Lelang Sun. Di opennya di 90 juta rupiah, tapi menurut gue sih oke, jadi rekomendasi nih. Oke guys, langsung aja cek di Balai Lelang Sun. Oke, next guys, ini ada mobil merah dan rata-rata ini juga lagi dicari beberapa orang ya. Oke, ini adalah Ford Fiesta yang tipe Sport Automatic Transmission yang ini tahun 2011. Nah, di sini pajaknya mati di Februari 2020 kemarin. Grade-nya katanya masih oke, tapi nanti akan kita coba cek sedikit lagi. Di open di harga 55 juta rupiah. Kalau dari bagian eksterior memang terbilang cukup ya. Ada beberapa yang memang harus di-spet lagi, seperti bagian bumper bagian depan seperti ini. Headlamp dan fog lamp sih masih oke dan masih cukup. Sisanya masih terbilang cukup lempeng, kaki-kaki juga masih terbilang cukup oke. Nah, di bagian sebelah sisi satunya pun juga sama ya, dan catnya ini juga masih terbilang cukup shiny sih intinya, dan kondisinya masih terbilang cukup baik. Hanya saja di bagian fog lampnya sebelah kiri depan ini agak sedikit mendelep. OEM velgnya dan kondisi bannya ini masih terbilang kurang lebih sekitar 65% ya. Oke guys, yang nyari Ford Fiesta, ini ada Ford Fiesta yang tipe Sport Automatic Transmission 2011. Pajaknya mati di Februari 2020 kemarin, warnanya merah seperti ini. Eksterior kalau gue bilang masih cukup, interior juga masih cukup, mesinnya pun juga masih cukup ya. Di open di sini di harga 55 juta rupiah, kekurangannya hanya satu, jadi akinya soak. Jadi buat
buat teman-teman yang memenangkan unit ini nantinya disarankan untuk membawa aki. Oke, kita lanjut ke unit berikutnya. Oke, sebelahnya guys, ini ada Vios Gen 3. Nah, kita langsung cek aja sedikit. Ini adalah Vios G automatic transmission tahun 2015, sudah masuk di Gen 3. Pajaknya mati di bulan Juni 2020 kemarin, dan ini atas nama perusahaan ya. Nah, di sini gue belum mendapat dokumen lengkapnya, SPH-nya ada apa enggak, jadi teman-teman bisa langsung cek aja ke Balai Lelang Sun. Gue di sini sudah mendapatkan harga di 102 juta rupiah dengan kondisi yang katanya masih bilang grade B ya. Kita akan cek coba sedikit lagi. Di bagian eksterior, cat sih hanya butuh dipoles lagi, jadi agak terlihat cukup shiny. Headlampnya juga masih oke, fog lamp masih oke. Velgnya OEM dan kondisi bannya kurang lebih masih sekitar 65% sampai 70%. Sisanya kondisi masih oke dan kondisi masih lempeng nih di bagian sebelah kanannya. Jadi yang tertarik untuk mencari mobil sedan yang agak cukup nyaman sih menurut gua ya ini salah satunya irit lagi, Vios G ya. Oke guys, ini adalah Toyota Vios G automatic transmission tahun 2015, masuknya ke Gen 3. Di sini pajaknya mati di bulan Juni 2020. Ini atas nama PT, cuman nanti untuk kelengkapan dokumennya teman-teman bisa langsung cek aja ke Balai Lelang Sun. Eksterior kalau gue bilang C, interiornya juga masih cukup oke nih. Mesinnya juga masih terbilang cukup oke. Di open di harga 102 juta rupiah, dia ada di lot 20 di Balai Lelang Sun ya. Jadi teman-teman langsung aja cek Balai Lelang Sun. Oke guys, ini ada yang nyempil nih. Kita langsung cek aja mobil van. Oke, ini adalah Nissan Evalia 4x2 yang 1500 cc automatic transmission tahun 2014. Pajaknya mati di April 2019 kemarin dan atas nama PT. Dokumennya pun juga gue masih belum terima lengkap ada SPH-nya atau tidak. Teman-teman bisa langsung cek di Balai Lelang Sun. Nah, di sini katanya grade-nya masih terbilang cukup oke. Kita nanti akan coba cek lagi di open di harga 60 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat sih di bagian eksteriornya, ini memang catnya masih cukup shiny, headlamp masih oke, fog lamp juga masih oke. Hanya di bagian lips di bumper bawahnya ini sudah ada banyak bercak-bercak dan juga beretan kasar. Di depan sebelah kanan velgnya sudah gantian velg kaleng dan ada beberapa yang harus di repair lagi di bagian bumper. Sudah ada yang bekas pecah nih di sebelah kanan depan. Dan kalau dari belakang kondisinya sih masih terbilang cukup oke, dan ini cocok sekali untuk jadi mobil keluarga karena ini tipe XV yang Highway Star. Jadi terbilang sudah fitur yang paling lengkap ya untuk di Evalia tahun 2014 ini. Stop lamp masih oke dan ada 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah mobil van untuk keluarga tipe tertinggi dari Evalia ya. Ini adalah Evalia XV Highway Star tahun 2014. Pajaknya mati di April 2019 dan ini atas nama PT. Gue masih belum cek untuk masalah SPH-nya lengkap, tapi teman-teman bisa cek aja langsung di Balai Lelang Sun. Eksteriornya kalau gue bilang masih terbilang cukup, cuman sedikit nih arah ke D karena ada beberapa yang harus di repair. Interiornya masih oke, mesinnya juga masih terbilang cukup ya. Dan di sini di open di harga 60 juta rupiah, dia ada di lot 12 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman langsung aja cek ke Balai Lelang Sun untuk mengecek unit Evalia ini lebih jauh lagi. Oke guys, next di sini ada mobil mungil dan ini adalah Daihatsu Ayla X manual transmission 2015. Ini warnanya merah solid seperti ini, pajaknya mati di Desember 2020 nanti. Katanya masih grade-nya oke semua dan di sini di open di 55 juta rupiah. Kalau kita lihat sih masih memang kondisi oke, headlamp dan fog lamp masih terbilang cukup oke. Kalau di bagian velgnya nih masih OEM dari Daihatsu dan kondisi bannya kurang lebih 40-50%. Sisanya kondisi di bagian sisi kanannya masih oke banget. Dan di bagian sisi sebelah kirinya nih juga masih terbilang cukup baik ya. Jadi kondisinya memang di eksterior ini masih cukup baik. Interiornya pun juga masih oke sih. Oke guys, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil mungil seperti ini ada di Balai Lelang Sun. Salah satunya ini adalah Daihatsu Ayla X manual transmission tahun 2015 nih. Pajaknya mati di Desember 2020 nanti. Eksteriornya masih cukup dan interiornya juga masih cukup baik. Mesinnya juga masih terkategori C. Di open di harga 55 juta rupiah. Dia ada di lot 21 di Balai Lelang Sun. Jadi teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Sun. Oke guys, lanjut di sini ada mobil 30 jutaan. Kita langsung aja cek. Nah, ini adalah Suzuki Airio yang tipe DX manual transmission. Ini 1500 cc, masuknya tahun 2006. Pajaknya mati di Januari 2021 nanti dan di sini katanya masih grade C, cuman nanti kita akan cek sedikit. Di open di harga 38 juta rupiah. Nah, kalau kita cek di bagian dari kaki-kakinya ini sudah agak sedikit dipendekkan, nggak tahu dipotong, nggak tahu dipanaskan, tapi yang pasti ini sudah lebih ceper dibanding standarnya. Lalu di bagian dari velgnya sudah gantian dan ini ala-ala T37.
Lalu kondisi bannya ini kurang lebih sekitar 40-50%. Headlamp masih terbilang oke, fog lamp juga masih oke, hanya saja di bagian lips bumper ini sebelah kiri depannya ini sudah pecah nih. Nah, ini juga harus ada di repair. Sisanya hanya seperti itu aja. Kondisi catnya ini hanya butuh dipoles lagi dan dicuci, jadi kondisinya masih oke. Nah, jadi kalau dari penampakan belakang masih oke banget, masih proper banget. Stop lampnya masih terbilang cukup baik. Ada 2 titik sensor parkirnya di belakang. Sebenarnya udah kondisinya siap pakai walaupun memang agak sedikit ceper ya. Oke guys, yang nyari mobil 30 jutaan di sini ada Suzuki Airio. Ini warnanya hitam seperti ini, kondisinya memang sudah agak ceper. Tipe DX manual transmission tahun 2006. Pajaknya masih hidup sampai Januari 2021 nanti, dan di sini eksteriornya kalau gue bilang C arah ke D karena sudah ceper dan juga ada perbaikan di bagian bumper. Lalu di bagian interior masih oke, mesinnya masih terbilang kategorinya C. Di open di 38 juta rupiah dan ini masih terbilang cukup worth it sih kalau gue bilang. Buat teman-teman yang tertarik, dia ada di lot 10 di Balai Lelang Sun, jadi langsung aja cek di Balai Lelang Sun ya. Oke guys, kita langsung cek aja. Ada Jazz di sini. Ini adalah Honda Jazz GE8 ya, 1500 cc. Ini yang tipe E, CKD 2013. Pajaknya mati di Februari 2019 kemarin. Warnanya abu-abu metalik seperti ini. Katanya kondisinya masih cukup baik. Tapi nanti akan kita cek sedikit. Di opennya di 110 juta rupiah, hampir mendekati harga normal. Kalau untuk di bagian eksterior, velgnya ini udah gantian ya. Jadi untuk tipe E ini velgnya udah diganti dengan yang tipe yang lamanya untuk Hondanya walaupun OEM. Sayang banget nih kondisinya velg 14 seperti itu. Lalu bagian headlamp, fog lamp masih terbilang cukup, hanya butuh dicuci dan dipoles lagi, jadi kondisinya masih oke. Sisanya terbilang masih oke banget, hanya saja yang sayang di velgnya nih udah gantian. Dan kalau dari sisi sebelahnya memang terlihat lebih pendek dari biasanya. Kondisinya sih sudah terlihat di repaint ya. Ini kondisinya catnya masih cukup shiny dan masih cukup baik sih untuk catnya. Oke, buat teman-teman yang tertarik mencari Honda Jazz, ini ada Jazz GE8 tipe E ya, manual transmission yang CKD. Masih manual nih, bukan matic. Tahun 2013, pajaknya mati di Februari 2019 kemarin, dan di sini eksteriornya kalau gue bilang C arah ke D karena sayang di velgnya ini agak gantian. Interiornya masih cukup dan mesinnya masih terbilang C. Di open di harga 110 juta rupiah. Dia ada di lot 26 di Balai Lelang Sun. Teman-teman yang tertarik langsung hubungi Balai Lelang Sun. Oke guys, di sini ada paket bundling. Nah, ini ada paket bundling untuk si Daihatsu Grand Max. Jadi Daihatsu Grand Max ini ada 10 unit, 4 unit 2017 dan ada 6 unit di 2018. Yang 2017 ini ACPS, 2018-nya ini hanya AC aja tapi belum power steering. Nah, kita akan cek di sini di bundling ya, harga paketan 6 unitnya itu di 465 juta. Kondisinya 2018, yang ini ada 6 unit. Jadi warnanya ada silver metallic dan juga hitam di 2018. Pajaknya rata-rata mati di bulan April 2020. Kilometernya rata-rata masih di 93 ribuan. Nah, ini paket bundling. Jadi kita membeli 6 unit hanya seharga 465 juta rupiah, tapi kita dengan membayar satu biaya administrasi saja. Kalau yang 2017 kita akan coba cek sedikit. Nah, ini paketan yang 2017, kilometernya di 100 ribuan. Ini di bundling 4 unit dengan harga 308 juta rupiah. Tipenya ACPS. Nah, ini rata-rata warnanya silver seperti ini. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan 4 unit di 308 juta atau 465 jutaan untuk Grand Max 2017 dan 2018, langsung aja cek di Balai Lelang Sun. Beli 4 unit atau 6 unit, membayarnya hanya dengan satu biaya administrasi di Balai Lelang Sun. Kondisinya sih kalau gue bilang masih terbilang cukup semua sih menurut gua. Yang pasti akinya pada soak. Seperti itulah paket bundling yang ada di Balai Lelang Sun. Oke guys, masih banyak banget unit-unitnya, ada 70 unit lebih di Balai Lelang Sun, dan ini salah satunya ada juga Jazz lagi. Ini adalah Jazz yang GD3 yang IDSI automatic transmission tahun 2005. Pajaknya mati di Februari 2020 dan di open hanya 45 juta rupiah. Kondisinya sih kalau gue bilang ini eksteriornya kurang, interiornya cukup, dan di sini kondisi mesinnya agak kurang ya karena agak kasar. Kondisinya mesin tuh ngorok. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Sun untuk tahu unitnya seperti apa, keluhan di mesinnya. Oke, sekali lagi ini adalah Jazz GD3 IDSI 2005. Ini pajaknya mati di Februari 2020 kemarin. Warnanya sih masuk ke merah. Eksteriornya C arah ke D, interiornya masih cukup, tapi mesinnya agak kurang ya. Di open di harga 45 juta rupiah. Dia ada di lot 13 di Balai Lelang Sun. Oke guys, jadi masih banyak banget unit-unitnya yang ada di Balai Lelang Sun untuk dilelang pada pekan ini. Unitnya tuh ada 70 mobil kurang lebih yang akan dilelang pada pekan ini di Balai Lelang Sun.
Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Balai Langsun, langsung aja cek di deskripsi video ini, ada informasi tentang Balai Langsun lengkap ya, ada alamatnya dan juga media sosialnya dari Balai Langsun. Oke, mungkin sekian aja untuk video liputan dari Balai Langsun untuk open house-nya pada sore hari ini. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif nih untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya, support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.